Selamat pagi, jemaat yang diberkati, kembali bersama dalam renungan pagi GMI Kanaan Medan Selatan di hari Sabtu 21 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam memulai hari baru. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, tuntun kami untuk mengerti, tuntun kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Amin. Pagi ini dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya membaca di ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Amin. Saya beri tema menjadi terbesar dengan menjadi kecil. Menjadi terbesar dengan menjadi kecil. Jemaat Tuhan, dunia ini sangat terobsesi dengan hierarki, dengan peringkat dan status. Bahkan di media sosial, orang mengejar jumlah followers. Di pekerjaan, orang mengejar jabatan. Ternyata, penyakit ingin jadi yang utama sudah ada sejak zaman murid-murid Yesus. Kita melihat pertanyaan di ayat 1 yang diajukan oleh para murid, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini menunjukkan bahwa mereka berpikir dengan pola pikir duniawi. Namun, jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Yesus memperlihatkan syarat masuk menjadi seperti anak kecil. Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka di zaman itu. Jemaat Tuhan, anak kecil itu dianggap tidak memiliki hak sosial, bahkan tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya pada orang dewasa atau pada orang tua. Yesus menjelaskan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kata bertobat di sini berarti berbalik arah. Kita harus berbalik dari ambisi mengejar kehormatan diri sendiri menuju ketergantungan penuh kepada Tuhan. Bicara berikutnya, Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati sesungguhnya menjadi kunci. Anak kecil tidak berpura-pura hebat. Mereka tahu mereka butuh bantuan dan mereka dengan jujur meminta bantuan. Menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga justru berarti menjadi yang paling rendah hati. Sadar bahwa tanpa anugerah Tuhan, kita bukan apa-apa. Tanpa anugerah Tuhan, kita bukan apa-apa. Lalu Yesus juga mengajarkan tentang bagaimana menyambut sesama sebagai menyambut Kristus. Yesus melanjutkan pengajarannya bahwa siapapun yang menyambut seorang anak kecil, dalam namanya ia menyambut Yesus sendiri. Jadi pelayanan yang tulus ini sangat dibutuhkan. Jadi ujian karakter kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa bagi kita. Jemaat Tuhan, bagaimana kita memperlakukan orang lain yang tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa bagi kita. Ini bicara tentang sebuah karakter yang sesungguhnya bagaimana kita melakukan pelayanan dengan tulus. Lalu, melihat Kristus dalam diri orang lain. Ketika kita melayani mereka yang kecil, mereka yang dipandang sebelah mata, mereka yang disebut dengan masyarakat akar rumput, kita sedang melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Marilah lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, mari evaluasi motivasi. Jadi menjadi besar di mata Tuhan sangat berbeda dengan menjadi besar di mata dunia. Oleh sebab itu yang pertama, evaluasi motivasi. Apakah kita melayani Tuhan untuk mendapat pujian atau karena kita sadar
kita hanyalah hamba yang dikasihinya. Yang kedua, praktek kerendahan hati. Mulailah menghargai orang-orang yang selama ini dianggap kecil di sekitar Anda. Mungkin juga asisten rumah tangga kita, atau mungkin juga mereka yang baru belajar tentang beriman kepada Kristus, atau juga mereka yang ekolem, yang ekonomi lemah. Jemaat terkasih, di situ kita akan mulai menghargai orang-orang sebagai bukti praktek kerendahan hati. Yang ketiga, mari jaga kesaksian. Pastikan hidup kita mempermudah orang lain untuk melihat kasih Kristus, bukan malah menghalangi mereka datang kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri untuk firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Tolonglah kami, agar kami menjadi orang-orang yang siap menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan, dengan menjadi kecil di dunia untuk menyaksikan, untuk memperlihatkan siapa Kristus yang kami sembah. Raja di atas segala raja, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kami, agar setiap yang percaya memperoleh keselamatan. Bantulah kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar sungguh melalui firman-Mu ini kami dapat bertumbuh di dalam kebenarannya. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa di dalam kerajaan-Mu, jalan naik adalah dengan merendahkan diri, dan jalan untuk menjadi terutama adalah dengan menjadi pelayan bagi sesama. Materaikanlah firman-Mu. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Jemaat Tuhan yang pagi-pagi benar telah bekerja mencari nafkah, mungkin mereka di pasar pagi, apapun profesi mereka. Berkatilah jemaat-Mu sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, pebisnis, apapun usaha jemaat-Mu. Biarlah semuanya itu dilakukan di dalam bentuk ibadah syukurnya di hadapan Tuhan. Anak-anak kami sepanjang hari ini juga kami serahkan kepadamu. Berkati seluruhnya mereka, berikan kesehatan, kesuksesan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini juga kami bawa kepadamu jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Ada Inang Hinsa Buru Tambunan, ada Amang Markus Siahaan, ada Inang Elis Burisi Hombing yang dalam proses pemulihan. Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang sakit, jamah dan sembuhkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkanlah mereka. Kami menaikkan syukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, ada Amang Armen Sibarani, hari ini genap berusia 50 tahun. Ada anak kami Habel Gayus Tambunan, hari ini genap berusia 14 tahun. Ada Inang Eunike Kristi, hari ini genap berusia 31 tahun. Bapa, berkatilah bertambah umur mereka, bertambahlah cinta kasih mereka kepada Tuhan, bertambah-tambahlah kesehatan dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Berkati pelayanan kami Tuhan, di GMI Kanaan Medan Selatan, di dalam pelayanan kegiatan seksi, kegiatan ibadah-ibadah yang kami lakukan, biarlah kami terus boleh bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.